Ayo, ada yang kenal mas-mas satu ini ndak? Ya, beliau adalah Ramirez, mantan pemainnya Chelsea. Kali ini kita nggak akan bahas bola, kita akan tetap konsisten bahas-bahas ikan di hari Minggu. Ikan yang akan kita bahas kali ini ada cerempet-cerempetnya dikit dengan Mas Ramirez ini karena namanya mirip-mirip ya. Kali ini kita akan bahas ikan Ramirezi. Cek bro. Yuk bolo-bolo kembali lagi di channel Aquascape Salatiga. Masih bersama saya Aji Bella di segmen Basah Mas. Bahas satwa akuatik hari Minggu di Aquascape Salatiga. Sebelum lanjut yuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman selalu dapat informasi menarik terbaru di dunia Aquascape. Minggu-minggu kemarin kita udah bahas ikan dari keluarga Tetra, Rasbora, juga Barb. Gak afdol rasanya kalau kita gak bahas ikan yang banyak beredar di dunia akuarium tapi jarang yang dipakai di dunia aquascape. Kita bahas minggu ini ikan dari keluarga cichlid yakni Ramirezi. Nama ilmiah dari ikan ini adalah Microgeobagus ramirezi. Sementara nama pasarannya itu banyak banget. Antara lain yang paling populer adalah Ramirezi, kemudian Ramirezi Blue Electric, kemudian German Ram atau Ram gitu aja. Biasanya orang-orang nyebutnya gitu. Nah, fakta menarik tentang ikan cichlid ini adalah ikan-ikan jenis cichlid jarang dipakai di dunia aquascape. Padahal warnanya itu sangat keren-keren, gonjreng-gonjreng. Aquascape yang aku maksud di sini adalah tropical planted tank gini kan, yang banyak tanamannya. Soalnya ada lagi satu genre dari aquascape yang isinya tanpa tanaman, namanya biotop Afrika. Kayak di Danau Tanganyika, Danau Malawi, yang isinya biotop, isinya malah cichlid semua malahan. Biotop African cichlid ini biasanya tanpa tanaman. Kalaupun pakai tanaman jenis-jenis tertentu yang keras-keras, isinya biasanya hanya pasir dan juga bebatuan gitu bro. Alasannya antara lain adalah ikan jenis cichlid ini biasanya geragas, suka makanin tanaman. Kemudian rata-rata ikan cichlid itu parameter airnya kurang cocok dengan parameter aquascape yang butuh air soft kemudian dingin. Dan juga ikan cichlid itu biasanya temperamennya agresif, suka ngebully ikan-ikan lain. Jadi kurang populer di aquascape yang biasanya untuk community tank. Dari banyak ikan cichlid yang ada di pasaran, hanya beberapa ikan cichlid yang bisa dipakai di settingan aquascape. Ikan-ikan cichlid yang bisa dipakai di aquascape itu biasanya berasal dari Amerika Selatan, anak-anak sungai Amazon lah. Ikan-ikan cichlid Amerika Selatan yang biasa dipakai di dunia aquascape itu antara lain adalah Ramirezi ini, kemudian ada Apistogramma, kemudian ada Bolivian Ram, kemudian yang paling populer itu ada Discus dan juga Manfish. Untuk stok di pasaran, ikan Ramirezi ini cukup mudah untuk didapatkan di pasaran. Kemudian harganya itu 10.000 sampai 20.000 per ekornya, tergantung strainnya biasanya. Kalau digolongkan berdasarkan warna, ikan ini ada 3 warna utama. Yang pertama adalah Blue Electric, jadi biru-biru kinclong gitu. Kemudian yang kedua adalah Golden, warnanya keemasan, kuning-kuning gimana gitu. Dan yang ketiga adalah German Ram, jadi Jerman, jejer kauman. Yang ketiga ini warnanya perpaduan antara kuning, biru, coraknya ada coraknya gonjreng-gonjreng keren gitu pokoknya lah. Karena ikan Ramirezi ini sudah lama populer di dunia akuarium, jadi banyak strain yang beredar di pasaran. Ada yang balon, kemudian ada yang slayer, dan juga masih ada yang standar.
standar kayak ada yang versi racing aja. Untuk idealnya tanknya adalah 60 kali 30, itu cukup untuk sepasang, cukup loh ya. Kalau teman-teman mau pelihara lebih banyak tentunya bisa pakai tank yang lebih gede. Gak usah terlalu banyak pelihara ikan ini di tank, karena ikan ini juga gak begitu butuh schooling kayak ikan-ikan jenis tetra keroyokan gitu, ndak. Dia solo karir bisa, duo bisa, trio bisa, kuartet bisa. Idealnya ya pelihara 2 atau 3 di dalam satu tank lah. Untuk settingan aquascape idealnya untuk substrat teman-teman pakai pasir yang halus, karena dia itu sering nyari-nyari makanan dengan cara makanin tuh pasir terus dimutain lagi. Jadi pakai pasir yang halus. Dia itu sering banget loh cari-cari makanan di dasar akuarium. Kemudian untuk arusnya jangan terlalu kenceng, dia itu arus pelan bisa, maksimal sedang lah. Kemudian untuk plantingnya kalau bisa tanamannya yang banyak, karena dia itu sering banget ngumpet di sela-sela tanaman. Kemudian untuk airnya parameter dia adalah soft water community tank. Beda banget dengan saudara-saudaranya yang cichlid Afrika. Ikan cichlid yang aneh dari sungai Amazon ini untuk parameter airnya pH dari 6 sampai 7,5. Kemudian GH-nya dia butuh soft maksimal 6 lah, kalau mau breeding sekitaran 3. Kemudian untuk KH buffer itu derajat 3 sampai 5. Untuk temperaturnya dia butuh suhu agak hangat. Ikan ini termasuk ikan yang sangat sensitif terhadap kandungan amoniak dan nitrit, karena ikan ini betul-betul sangat sensitif terhadap zat-zat kotoran itu. Jadi pastikan betul-betul untuk memelihara ikan ini di tank yang udah benar-benar mature, airnya udah berumur. Karena kesensitifannya ikan ini kurang cocok dipelihara oleh para pemula yang baru mulai pelihara ikan. Untuk diet, Ramirezi ini termasuk ikan yang gak pilih-pilih dalam hal makanan. Bisa dikasih pelet, pakan hidup, pakan beku, semua doyan, termasuk udang. Dia itu termasuk salah satu pemburu udang yang paling lihai, paling expert di aquascape. Jadi jangan sampai nyampur ke udang red cherry kalian ke tank Ramirezi ini, karena udang kalian hanya akan jadi cemilan premium bagi dia. Untuk ukuran maksimal dia 6-7 cm lah, kurang lebih sebesar dengan Columbia tetra. Kemudian usianya dia 4-5 tahunan gitu. Untuk behavior dan temperamen, ikan ini termasuk ikan yang santuy sebenarnya, bisa dipelihara bersama santuy community tank. Dia bisa digabung dengan ikan-ikan santuy lainnya seperti jenis-jenis tetra dan rasbora yang santuy schooling. Dia itu dipelihara nggak harus schooling ya, idealnya pelihara 2-3 ekor aja di satu tank. 2 itu lebih bagus karena nanti dia bisa India-Indianan. Dia itu asik sendiri dengan sejenisnya, nggak peduli kan yang lain. Cuma dia itu kalau pas breeding, pas kawin itu jadi semi agresif gitu. Jadi pas kawin aja ya dia tuh dari teritorial ya, cichlid lah, cichlid ya, semacam gitulah. Kemudian dia itu zona berenangnya ada di mid sampai bottom dwellers, jadi antara pertengahan sampai dasar substrat. Kemudian dia itu termasuk ikan yang perawatannya ya lumayan riwil, tapi ya nggak susah-susah banget, tapi ya memang nggak cocok bagi pemula. Dia itu butuh air yang sudah berumur, udah mature, dan parameter air yang sangat stabil. Nah, bolo-bolo semua, kesimpulannya German Blue Ram atau Ramirezi Blue Electric ini merupakan ikan yang sangat berwarna-warni, yang sangat gonjreng, badabing badabung. Kemudian dia itu cocok untuk akuarium community yang santuy, karena dia itu juga ikan yang damai, tapi kondisi tertentu dia itu bisa jadi semi agresif teritorial saat breeding. Kemudian parameternya juga harus stabil.
Solusinya kalau teman-teman mau pelihara ikan ini harus ganti air secara berkala sedikit-sedikit, jangan banyak. Ganti air 20% setiap 2 hari lebih baik daripada ganti air 80% setiap seminggu sekali. Maka dari itu ikan ini kurang direkomendasikan untuk teman-teman pemula yang baru saja mulai aquascape atau hobi-hobi di akuarium. Nah, bolo-bolo semua, itu dulu pembahasan kita tentang Ramirezi Blue Electric atau German Ram di episode Bahasa Mas minggu kali ini. Barangkali ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah, atau teman-teman mau request bahas ikan apa gitu bang, nah, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng supaya teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari kami seputaran dunia aquascape dan dunia air. Sampai jumpa minggu depan di episode Bahasa Mas selanjutnya. Bahas satwa aquascape hari Minggu di Aquascape Salatiga. Saya Aji Bella pamit undur diri. Salam teleskopes dari Salatiga dan ciao. Bye-bye.